Bali termasuk daerah yang memiliki bonus demografi, yang berarti memiliki sumber daya jumlah penduduk produktif yang tinggi, yang dapat menggerakkan roda perekonomian dan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, perlu diperhatikan peluang tersebut harus dengan perencanaan matang, mengingat bonus demografi waktunya tidak lama dan akan mencapai puncaknya pada 2033 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif 15-64 tahun akan lebih besar dibandingkan usia non-produktif 65 tahun ke atas dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Momentum tersebut tentu saja harus dihadapi dengan perencanaan yang matang. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Bali, Endang Retno Sri Subiandani di Canggu, Selasa 19 September mengatakan, bonus demografi ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya memiliki orang-orang dengan usia 15 tahun hingga 64 tahun banyak, maka dibilang bonus demografi. Berdampak positif bila bisa memberdayakan dengan optimal generasi ini, maka mampu menggerakkan perekonomian Bali. Negatifnya, pemerintah bila tidak mengoptimalkan dan memberdayakan mereka, maka akan menjadi beban. Pengangguran rentan tinggi karena tidak terserap di lapangan pekerjaan. Tapi di Bali, lanjutnya, masih diuntungkan karena daerah ini banyak terdapat sektor akomodasi makanan dan minuman sebagai sektor terbesar di PDRP. Ini sektor menyerap tenaga kerja sangat banyak. Produktif 15-64 tahun itu banyak gitu. Makanya dibilang itu bonus gitu ya, bonus demografi. Karena jumlah penduduk yang berusia 15-60 tahun, 64 tahun itu banyak. Nah, sisi positifnya adalah kalau kita memberdayakan usia-usia produktif ini dengan optimal, maka ini bisa menggerakkan perekonomian Bali, bisa menggerakkan sisi segala hal dari sisi manapun. Namun negatifnya kalau kita pemerintah tidak memberdayakan mereka, tidak mengoptimalkan mereka, itu akan menjadi beban. Pengangguran tinggi karena tidak terserap di sisi tenaga kerja ya, di lapangan pekerjaan dan sebagainya. Dan kalau kita tuh diuntungkan di Bali ini adalah karena kita punya sektor akomodasi makan minum yang sebagai sektor dengan distribusi terbesar di PDRB kita, itu menyerap tenaga kerjanya itu sangat banyak. Jadi tidak cuma di sektor akomodasi, di sektor makan minum juga, bahkan di sektor transportasi juga dan sebagainya. Dan itu menyerap tenaga kerja di usia produktif. Tak hanya di sektor Akmamin, bahkan di sektor transportasi bisa menyerap tenaga kerja di usia produktif. Ia mengakui bonus demografi akan mencapai puncaknya di 2033. Dengan tingkat harapan yang tinggi di Bali ini, 76,4% akan memberikan rasio ketergantungan yang makin lama makin tinggi. Rasio ketergantungan adalah 100 rasio usia produktif akan menanggung usia tidak produktif. Bila usia non-produktif atau lansianya banyak, tentunya akan menanggung lebih banyak. Karena itu, dari sekarang, dengan bonus demografi ini harus dioptimalkan agar usia non-produktif ini bisa mandiri. Bonus demografi perlu dipikirkan lebih mendalam. Tapi bersyukur, di Bali penyerapan tenaga kerjanya tergolong tinggi. Bisa dilihat begitu ekonomi bangkit, tingkat pengangguran langsung turun. Artinya bisa menyerap di antara semua lini. Sementara itu, Ketua Tim Neraca Wilayah BPD Provinsi Bali, Kadek Muryadi Wirawan mengatakan, penduduk usia produktif 15-64 tahun, 70,96% Bali masih dalam masa bonus demografi. Persentase penduduk lansia 12,47%, naik dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 9,77%. Ranking sumbangan lapangan usaha terhadap PDRB Bali yaitu Akmamin, pertanian, transportasi, konstruksi, perdagangan, dan industri. Sementara ranking penyerapan tenaga kerja di Bali yaitu perdagangan, pertanian, industri, Akmamin, konstruksi, dan transportasi. Muncul pertanyaan, bagaimana cara agar anak muda bisa menggantikan generasi tua? Menurutnya, saat ini kuncinya berada di pendidikan. Sementara, berbicara produktivitas berada di kualitas. Seberapa orang tersebut bisa menghasilkan nilai yang tinggi, maka akan bisa dihargai tinggi. Tentu bila berbicara kebijakan, maka perlu ada kebijakan akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas disesuaikan dengan lapangan pekerjaan di Bali. Nah, kalau menurut saya, memang kuncinya itu ada di pendidikan, Pak sebenarnya.
Nah, kalau kita bicara tentang produktivitas, itu kaitannya adalah kualitas, Pak. Kualitas itu kaitannya adalah nilai. Nah, seberapa orang itu bisa menciptakan nilai yang tinggi, itu pasti dihargai tinggi, Pak. Nah, sekarang sebenarnya ini kalau memang saya selaku misal nih, saya bukan orang BPS, saya adalah disesuaikan dengan kondisi lapangan pekerja yang ada di Bali. Nah, kalau kita lihat tadi apa yang saya sampaikan di depan, itu lapangan pekerjaan yang mempunyai produktivitas tinggi itu kan jasa gitu. Jasa. Nah, sebenarnya tugas kita itu adalah bagaimana kita menyiapkan tenaga-tenaga jasa yang kompeten, yang mempunyai nilai tinggi gitu, yang bisa menciptakan nilai tinggi ketika dia bekerja di situ. Tapi jangan lupa bahwa untuk bisa mungkin dia sudah bernilai, tapi dari sisi lapangan tempat dia bekerja itu, nah ini kita perlu perhatikan apakah dia bisa mengimplementasikan seluruh kemampuan yang dia punya, apakah tidak ada regulasi yang tidak sesuai. Nah, itu menjadi sesuatu yang saling mendukung, Pak. Nah, ini penting sekali bagi saya, bagaimana kita bisa menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, yang skillnya tinggi, pendidikannya tinggi, di satu sisi juga dia ada di ruang yang tepat gitu. Lapangan pekerjaan yang menghasilkan produktivitas tinggi adalah jasa. Sebenarnya, bagaimana kini menyiapkan tenaga kerja jasa yang berkompeten yang memiliki nilai tinggi. Tetapi jangan lupa untuk menciptakan itu masih dihadapi dengan namanya aturan. Bagaimana bisa menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dengan skill dan pendidikan tinggi, namun satu sisi mereka berada di ruang kerja yang tepat. Jika tidak akan rugi. Nilai Muryadi Wirawan. Suardike melaporkan untuk Bisnis Bali.